Apa sih sampai meleng kayak tadi? Untung aja aku pegang, kalau nggak kamu jatuh. Nih yuk. Enggak meleng. Mulai nggak fokus aja kok. Ngapain coba Davin harus ngajak Tasya ngobrol di kafe kayak gini? Padahal di sekolah juga bisa. Kenapa? Kamu lagi banyak pikiran. Mikirin apa sih? Tuh kamu kesel ya gara-gara Davin ngajakin aku kesini. Dan gue cuma mau ngajak ngobrol doang, tak. Sya, Kenapa? gini loh Sya. Kamu bilang sama aku kalau kamu itu udah gak ada apa-apa sama Davin. Tapi kenapa sampai kamu yain ajakannya dia untuk ngobrol di kafe? Kan bisa aja ngobrolnya di sekolah, Sya. Nggak usah jauh-jauh sampai harus ke kafe. Ntar kalau misalkan Rara tahu, dia curiga, ada masalah baru. Terus kamu kena masalah, terus gimana? Kak, ya nggak mungkin lah Rara salah paham sama aku. Rara juga tahu kok aku udah nggak ada perasaan lagi apa-apa sama Davin. Mungkin ya, mungkin tuh Davin nggak nyaman kalau ngobrol di sekolah, makanya dia ngajakin ke sini. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada yang aneh juga. Yaudah yuk. Kak, ayo. Yaudah dulu. Iya ayo. Tasya, Okta, duduk dulu. Dan buat Tasya, gue udah pesenin es coklat buat lo. Thank you, Ben. Sama gue juga pesen jus kok buat Okta. Mana soker segala lagi pakai beliin minuman kesukaannya Tasya. Mau nostalgia depan gua? Modus banget sih Davin. Vin, boleh kan Okta duduk bareng kita? Dan dia juga dengerin obrolan lo, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Ya, soalnya gue nggak enak aja nyuruh Okta nunggu di luar. Ya nggak apa-apa banget dong. Justru kalau dia dengerin obrolan kita kan nggak ada kecurigaan. Sial! Kenapa bisa sih si Brian tahu soal niatan gua sama dia? Bro, maksud lo apaan sih? Lo nggak usah ngada-ngada deh, gue bener nggak paham. Lu nggak usah pura-pura nggak paham. Gue tahu lu nggak sebodoh itu, men. Sekarang lu kasih tahu ke gue. Lu ada niat buruk apa buat manfaatin gue? Bro, kapan gue mau ngasut lo? Dan lagian, buat apa juga gue ngelakuin hal itu? Lo nggak usah aneh deh. Tunggu dulu. Siapa yang udah bikin lo mikir kayak gini? Hah? Ada yang ngasut lo? Oh, ini pasti ulah orang-orang yang nggak suka sama gue. Iya kan? Siapa orangnya? Kasih tahu gue. Ini nih sikap lo yang bikin gue makin percaya kalau lo emang ada niat buruk. Dari awal lo ngedeketin gue, temenan sama gue itu aja udah mencurigakan. Buat apa lo jelekin orang depan gue dan bikin otak gue biar gue benci sama Rifki? Oh, gue tahu. Pasti Rifki kan? Ya udah bikin lo berpikiran jelek sama gue. Iya kan? Enggak. Rifki nggak ngomong apa-apa ke gue. Dan tanpa Rifki ngomong apa-apa ke gue pun gue udah tahu. Kalau lo itu orang yang licik, yang suka manfaatin orang lain buat ngancurin orang yang lo benci. Brian, gue gak nyangka ya, lo tuh gampang banget berubah pikiran. Dan kasut sama hal kayak gini. Padahal selama ini, gue bersikap baik sama lo. Gue tuh tulus temenan sama lo. Gue gak mau tuh kayak Michelle yang udah salah bergaul sama Rifki. Sampai-sampai dia bucin akut sama Rifki. Dan dimanfaati sama teman-temannya. Brian, sebagai anak baru, lo gak akan ngerti seberapa sengit persaingan IPA dan IPS di sekolah ini. Dan rata-rata mereka anak IPS main curang. Gue rasa lo nggak harus repot ngurusin dengan siapa gue berteman. Kayak lo mencemaskan Michelle dekat sama Rifki dan gengnya. Atau kecuali lo emang atau pernah punya perasaan sama Michelle dan ini cara lo ngelampiasin perasaan hati lo karena Michelle nggak gubris perasaan lo.
Tolong banget sih Brian. Bisa-bisa dia ngomong kayak gitu sama gue. Rencana gue bisa gagal kalau sampai dia keburu tahu kalau gue manfaatin dia. Lagian, kok bisa sih Michelle mendadak pergi gitu aja sebelum gue bisa ngehancurin hubungan dia sama Rifki? Tapi tunggu dulu. Dengan begini, Rifki pasti bakalan hancur. Sama kayak waktu dulu dia ditinggal sama Alicia. Tapi tetap aja, walaupun gue seneng lihat Rifki sakit hati, tapi gue juga ikutan sakit hati karena Michelle pergi tiba-tiba kayak gini. Duh, seharusnya nggak kayak gini. Ini nggak sesuai sama harapan dan rencana gue. Gue tahu lu cemburu, tapi gue nggak ada niat buat modusin atau ngerayu si Tasya biar dia naksir lagi ke gue kok. Gak ada. Okta, itu mata lu jangan ngotot-ngotot, ntar copot gimana? Yaudah, lu santai aja minum. Gue ngajak Tasya kesini karena emang gue mau ngebahas sesuatu sama dia. Ya. Lo mau ngobrol apa-apain sama gue? Gue mau minta maaf sama lo atas sikap gue waktu itu. Harusnya lo itu minta maaf sama Rara, Vin. Udah kok, gue udah minta maaf ke Rara dan gue sadar gue juga keterlaluan sama lo, jadinya gue gak enak dan gue minta maaf ke lo juga. Tasya, gue juga mau bilang makasih sama lo karena lo udah ngingetin gue dan bikin gue sadar kalau apa yang gue lakukan itu salah. Gak seharusnya dong gue keterlaluan gitu sama cewek, apalagi sama Rara orang yang gue sayang, ya kan? Masa iya gue kasar sama orang yang gue sayang? Malah harusnya gue bersikap jauh lebih baik, tahan emosi gue, jangan terlampau kemarahan gue. Karena ini lo tahu sendiri kan, hubungan gue sama Rara pernah hancur dan ini kesempatan yang kedua buat gue. Harusnya gue nggak sia-siain. Ya, Vin. Gue juga udah maafin lo tenang aja. Yang terpenting tuh sekarang lo udah mau ngakuin kesalahan lo dan lo berusaha untuk memperbaikinya. Ya, gue emang mau banget memperbaiki semuanya. Gue juga udah ngomong berdua sama Rara. Gue udah kasih kesempatan buat dia. Kesempatan untuk dia mikir, sebenarnya gue masih pantas gak sih untuk dikasih kesempatan yang kedua. Bisa nggak sih si Davin B aja natapin si Tasya? Capek banget gue pakai cerita pasang muka sok sedih gitu lagi. Jujur ya, Vin. Gue tuh kagum banget sama kisah cinta kalian dan gue berharap kalian tetap bareng ya. Karena gue tuh salah satu fans kalian. Iya, soalnya kalian tuh lucu banget, mesra banget, terus opa-opa Korea banget gitu kan. Terus helmnya ungu, matching banget gitu loh. Maaf keselak bulir. Ya makanya itu, gue tuh gak rela banget kalau kalian pisah. Pokoknya kalian harus tetap bareng-bareng. Terus lo harus jaga Rara dan Rara harus jaga lo juga. Kalian harus tetap sama-sama. Ini Tasya juga ngapain sih? Makai sok muji-muji hubungannya Davin segala.